menyampaikan beberapa poin. Tadi Prof. Dede sudah memberikan pengantar perkuliahan tentang aspek politik dalam Islam ya. Jadi seperti kata Prof. Dede tadi bahwa dalam Islam sendiri tidak dibakukan misalnya sistem politik seperti apa gitu yang wajib dilakukan dalam pemerintahan. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah ada banyak sistem politik yang sudah diterapkan ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Suara saya bisa diterima dengan jelas? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini ya, aspek politik dan kelembagaan dalam Islam. Saya akan membahasnya sampai mulai dari masa Nabi Muhammad sampai ke kira-kira ke masa kini. Nah, jadi secara arti ya, politik itu sebetulnya berasal dari kata Belanda, politik. Sama juga bahasa Inggris juga pronunciation-nya sama ya, politik. Yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, ini politika, artinya berhubungan dengan negara dan atau kota gitu ya. Jadi secara umum pengertian politik itu pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan khususnya di dalam negara. Nah, kalau Islam tentu saja ini dikaitkan dengan dasar negara kita itu kan maksudnya dasar hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Jadi semuanya itu dalam kehidupan politik itu didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis atau hukum-hukum Islam. Kemudian ini ya, jadi dalam pandangan Islam, pengaturan urusan-urusan rakyat itu biasanya didasarkan kepada hukum Islam. Nah, ini prinsip dasar politik Islam, jadi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Dalam melakukan pengambilan keputusan itu harus melakukan musyawarah untuk mufakat. Kemudian seorang pemimpin itu harus amanah, menetapkan hukum secara adil, kemudian harus mentaati Allah, Rasul-Nya, ulil amri, tadi sudah disinggung oleh Prof. Dede ya. Kemudian mendamaikan konflik antar kelompok di dalam beragama ya. Lalu mempertahankan kedaulatan negara, mementingkan perdamaian daripada permusuhan, kemudian meningkatkan kewaspadaan dalam pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Nah, ini ruang lingkup politik Islam, ada siyasah dusturiyah, ada siyasah dauliyah, ada siyasah maliyah. Nah, ini kalau dusturiyah itu hukum tata negara, kalau dauliyah itu hukum internasional, kalau hukum yang berkaitan dengan pemasukan atau keuangan itu namanya siyasah maliyah. Ini sebenarnya studi Islam ini memang semacam pengantar kuliah untuk semua mata kuliah gitu ya. Jadi kalau mau dibahas semua tidak cukup dalam satu pertemuan ya, politik Islam ini. Bahkan kalau di UIN itu juga ada salah satu jurusan tersendiri yang jurusan politik Islam gitu ya. Jadi kita hanya apa istilahnya ya, cover-covernya aja gitu, pengetahuan umumnya. Karena saya background saya adalah dosen sejarah, jadi dengan senang hati saya akan memaparkan kepada kalian bagaimana sih macam-macam politik yang pernah diterapkan di dunia Islam gitu ya. Nah, saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya bahwa peradaban Islam itu dimulai sejak turunnya Islam. Jadi turunnya agama Islam itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pembahasan tentang politik Islam itu biasanya dimulai pada masa Rasulullah. Nah, ini jadi pada masa Nabi Muhammad yang pertama kali karena itu kan masa awal ya turunnya agama Islam, maka Nabi Muhammad yang pertama kali adalah menyadarkan umat yang saat itu adalah dalam kondisi jahiliyah, percaya kepada berhala-berhala gitu ya, bagaimana mereka merubah keyakinannya menjadi ketauhidan ya, keesaan Allah, hanya percaya kepada satu Tuhan gitu ya, tidak menyembah berhala lagi. Jadi fokusnya itu adalah masalah tauhid gitu, kemudian masalah pelaksanaan ibadah gitu ya. Nah, sehingga pada masa, jadi terbagi menjadi dua, di Mekah dengan di Madinah gitu. Nah, di Mekah sendiri karena masih proses awal, jadi tidak banyak berkaitan dengan perpolitikan gitu. Apalagi di Mekah sendiri kan tantangan yang dihadapi Rasulullah dalam berdakwah itu sangat besar ya. Beliau banyak disakiti, umatnya juga banyak
ya disakiti juga gitu, sehingga akhirnya mereka melakukan hijrah gitu ke Madinah. Kalau peneliti sejarah politik ini mengatakan bahwa corak politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ini bercorak teodemokratis, jadi menyelesaikan setiap persoalan terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah, kemudian juga menunggu ketetapan dari Allah gitu ya, lewat wahyu-wahyunya. Nah ini bisa dimungkinkan karena memang saat di Mekah itu masih proses turunnya wahyu secara bertahap. Nah di Mekah ini tidak banyak ya hal yang dicatat soal pemerintahan, karena memang ya ini tadi seperti saya katakan di awal, fokusnya masalah ketauhidan, penyucian jiwa gitu. Jadi merubah tradisi jahiliyah gitu menjadi lebih islami. Nah, ketika mereka Rasulullah dan para sahabat ini hijrah ke Madinah, baru umat Islam ini mulai melaksanakan hal-hal ketatanegaraan gitu ya. Misalnya sudah mulai ada penetapan pajak, perekonomian dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Dede tentang Piagam Madinah ya. Kemudian ada juga sistem politik di Jazirah Arab ini. Saat itu tidak ada pemisahan kalau kita bayangkan dengan kondisi di saat ini ya. Contoh di Indonesia itu kan ada lembaga eksekutif itu pemerintahan. Kemudian ada legislatif itu kalau di kita DPR RI di pusat, DPRD di daerah. Kemudian yudikatif ini semacam lembaga peradilan gitu ya. Nah, kalau di masa Nabi Muhammad itu semua berpusat di Rasulullah gitu ya. Jadi beliau sebagai kepala negara, beliau juga sebagai pemimpin umat gitu. Jadi semuanya itu dan itu enaknya itu umat pada masa Rasulullah itu ketika ada satu permasalahan mereka langsung mengadu kepada Rasulullah gitu dan langsung didapatkan solusinya gitu kan. Semua permasalahan umat itu bisa disampaikan langsung kepada Rasulullah. Kemudian sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini masalah politik, sosial, ekonomi itu dikuasai oleh kaum Quraisy ya. Jadi Quraisy ini adalah salah satu suku yang sangat berpengaruh di Arab saat itu. Nah, jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah ini mengokohkan Islam ya dengan meresmikan negara Madinah sehingga Islam ini tetap eksis gitu ya. Kemudian secara politik di masa Rasulullah ini memang tidak ada sebuah kerajaan gitu ya, tetapi pilihan sosial ekonomi ini menjadikan Mekah ini menjadi solid lagi gitu ya dari perpecahan dan kehancuran. Kemudian kita berlanjut pada masa setelah Rasulullah wafat itu ditunjuklah Abu Bakar menjadi khalifah tahun 632 Masehi. Jadi secara resmi pemerintahan politik Islam itu beralih dari masa Rasulullah kepada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, meskipun kemudian ini ada beberapa konflik ya di antara ketika perpindahan ini ya, misalnya banyak yang mengaku nabi palsu, kemudian banyak yang juga murtad gitu ya, tetapi secara umum corak pemerintahan di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin ini berbentuk aristokrat demokratik. Jadi sistem yang menyelesaikan setiap masalah dengan cara musyawarah dan para anggotanya ya biasanya tetua suku gitu ya yang dihormati oleh, mungkin kalau di kita itu namanya tokoh agama, tokoh masyarakat gitu. Jadi perwakilan sukunya itu diajak musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian, nah ciri-ciri pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin ini masih menjalankan pemerintahan yang mengikuti teladan Rasulullah, kemudian semua penyelesaian masalah itu melalui musyawarah, artinya bersifat demokratis, kemudian khalifah ini tidak bertindak sendiri ketika negara mengalami kesulitan, jadi selalu melibatkan perwakilan-perwakilan suku gitu ya, kemudian ya pembesar-pembesar itu merasa dilibatkan gitu ya, merasa menjadi bagian dari negara. Nah, pada masa Abu Bakar ini nggak terlalu lama, hanya 2 tahun ya, karena beliau memerintah itu dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Sistem politiknya itu bersifat sentral, kemudian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif ini masih terpusat di tangan khalifah ya, jadi masih melanjutkan sistem Rasulullah, jadi semua terpusat kepada pemimpinnya. Kemudian hukum juga dilaksanakan oleh khalifah, jadi keputusan itu sesudah dimusyawarahkan baru nanti dijalankan gitu ya.
Nah, kemudian mengirim pasukan Usama, perang lidah, lalu mulai dilakukan pengumpulan lembar Al-Quran pada masa Abu Bakar ini dan melakukan pengaturan negara. Lalu dilanjutkan pada masa Umar. Khalifah Umar ini cukup lama ya, sekitar 10 tahun. Nah, pada masa Umar ini kebijakan politiknya ini mulai terstruktur, wilayah kekuasaannya itu sudah luas ya, sudah terjadi ekspansi ke beberapa wilayah sehingga perlu dibentuk provinsi gitu ya. Kalau tidak dibentuk provinsi nanti pengaturan administrasinya kelamaan, kejauhan. Nah, kalau kalian mau dapat gambarannya kira-kira gini, misalnya kalian kalau mau ngurus dokumen, kalau di masa kita gitu ya, mau ngurus dokumen KTP atau mau ngurus KK atau mau ngurus ACC untuk misalnya untuk membuka satu bidang usaha dan lain-lain gitu. Kalau misalnya administrasinya terlalu jauh, jadinya kelamaan. Contoh nih, misalnya yang tinggal di Depok, ada yang tinggal di Depok nggak? Siapa yang tinggal di Depok? Hadir. Ya. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Kalau Depok itu masuknya Jawa Barat kan? Ya, Bu, ya. Ya, Ya. ibu kota Jawa Barat di mana? Bandung. Bandung, Bu, Bandung. Bandung. Jakarta. Sementara ya posisi Depok itu kan lebih dekat ke Jakarta gitu ya. Tetapi karena ibu kotanya di Bandung, beberapa administrasi itu harus dilakukan di Bandung misalnya gitu. Itu kan lebih jauh. Nah, ini saya ingin menggambarkan. Jadi kalau tidak diatur wilayah administrasi yang dekat gitu ya, kalau tidak terbagi, jadi semuanya harus terpusat di Mekah misalnya, itu kejauhan gitu, kejauhan dan proses birokrasinya jadi lama gitu. Ini jadi pada masa Umar ini ada 8 provinsi, ada provinsi Mekah, provinsi Madinah, provinsi Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir gitu. Ini cukup memudahkan ya secara administrasi gitu. Nah, kemudian mulai didirikan beberapa departemen, kemudian ada pembayaran gaji, pajak tanah, ini mulai diatur dan ditertibkan gitu ya. Jadi ada standarnya gitu. Bidang pekerjaannya apa itu mulai ada standarnya. Kira-kira kalau di kita itu namanya UMR. Kira-kira seperti itu. Jadi bidang pekerjaannya apa, standar gajinya berapa gitu. Nah, selanjutnya mulai ada lembaga pengadilan dalam rangka memisahkan antara lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Kemudian sudah mulai didirikan jawatan kepolisian. Jadi jawatan kepolisian ini untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat. Kalau tidak didirikan ya akan terjadi gonjang-ganjing, banyak kejahatan, banyak pelanggaran gitu. Jadi perlu diadakan jawatan kepolisian. Lalu mulai ada jawatan pekerjaan umum. Kemudian tadi disinggung oleh Prof. Dede juga sudah ada mata uang gitu ya, dan didirikan Baitul Mal. Nah, terus sudah diciptakan juga namanya tahun Hijriah. Kemudian berlanjut ke masa Utsman bin Affan. Jadi ini kalau di mata kuliah kita studi Islam ini kita covernya aja, maksudnya pengantar perkuliahannya aja. Kalau mau jelasnya ini sebetulnya saya dulu belajar ini satu mata kuliah khusus gitu ya, sejarah peradaban Islam gitu. Kalau sekarang ada juga yang mata kuliahnya namanya sejarah kebudayaan Islam. Jadi memantau bagaimana sejarah kebudayaan Islam pada masa Rasulullah sampai ketiga kerajaan besar, itu satu mata kuliah sendiri. Jadi ini cuplikan-cuplikannya aja gitu. Nah, kemudian pada masa Utsman ini ya, pada masa Utsman ini kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh khalifah, dibantu oleh seorang sekretaris negara. Kayak di kita nih ada sekretaris kabinet ya. Untuk kekuasaan legislatif ini namanya dipegang oleh Majelis Syura. Kemudian untuk operasional administrasi pemerintahan, Utsman mempercayakan kepada gubernur. Jadi melanjutkan yang tadi ya, di masa Umar kan sudah ada. Jadi dilanjutkan, ada gubernurnya. Kemudian kemaslahatan publik ini sudah mulai ada pembangunan di wilayah-wilayah taklukan. Jadi setelah menguasai satu wilayah baru itu tidak hanya dikuasai saja, tapi juga diberi fasilitasnya. Apakah fasilitas pendidikan, apakah fasilitas kesehatan, atau misalnya dibangun sarana prasarana seperti jembatan dan gedung-gedung yang dibutuhkan ya.
Kemudian membudayakan musyawarah. Nah, ini tetap ya diberlakukan. Musyawarah mufakat ini menjadi ciri khas dari kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Kemudian disusunlah Mushaf Al-Quran, jadi melanjutkan khalifah sebelumnya yang sudah mengumpulkan, ini akhirnya mulai disusun. Lalu membangun jalan, bendungan, jembatan, masjid, dan masjid Nabi di Madinah itu, Masjid Nabawi itu diperluas gitu. Karena tadi itu sudah banyak ekspansi sehingga banyak orang yang melakukan ibadah ke Madinah. Kemudian menertibkan administrasi pemerintahan dengan jadi menertibkan administrasi pemerintahan dengan memberikan job description yang jelas gitu. Jadi misalnya si A tugasnya apa gitu. Jadi nggak terjadi tumpang tindih pekerjaan gitu. Semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Lalu dilanjutkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini hanya memerintah selama 5 tahun, dari tahun 655 sampai 660 Masehi. Ada beberapa kebijakan Ali bin Abi Thalib, ini ada 2 ya. Yang pertama kebijakan dalam negerinya. Jadi saat itu memang terjadi konflik ya, sehingga pada masa Utsman ini banyak yang diangkat itu yang berasal dari keluarga Utsman. Ditempatkan di posisi-posisi strategis itu adalah keluarga-keluarganya Utsman, sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib ini dicopot gitu ya, dicopot karena diindikasikan terjadi korupsi gitu. Kemudian menarik kembali tanah-tanah yang sudah dibagikan, melakukan pengawasan ketat kepada pejabat negara, lalu menertibkan arsip negara untuk mengamankan dokumen khalifah, kemudian sudah membentuk kantor bendaharawan dan mendirikan pasukan pengawal, lalu mengorganisasi polisi, gitu ya. Selanjutnya ada kebijakan luar negerinya. Jadi pada masa Ali ini juga melakukan perluasan wilayah, mendirikan pemukiman militer di perbatasan Suriah dan membangun benteng-benteng yang kuat di perbatasan Persia. Kemudian kita beralih ke dinasti selanjutnya. Nah, pada masa Bani Umayyah ini berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin. Kalau tadi itu mereka selalu melakukan musyawarah mufakat gitu ya. Jadi untuk menentukan khalifah berikutnya itu didiskusikan gitu kan, dimusyawarahkan dengan para sahabat dan para perwakilan dari suku-suku yang ada saat itu gitu. Nah, tetapi pada masa Bani Umayyah ini dia meniadakan musyawarah mufakat itu. Jadi semuanya itu dibentuk secara monarki. Monarki itu kerajaan. Kerajaan itu turun-temurun. Jadi tidak lagi diberi kesempatan kepada orang selain dari keturunan dari Bani Umayyah ini. Gitu. Nah, pendirinya adalah namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini jadi bentuknya itu sudah kerajaan gitu ya. Jadi nggak perlu lagi menurut dia demokratis itu. Jadi selalu menunjuk penggantinya itu adalah dari anak keturunannya. Nah ini jadi pada masa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya, kemudian suksesi kepemimpinan ini diwajibkan ketika Muawiyah ini meminta kepada rakyatnya untuk setia kepada anaknya Yazid gitu ya. Karena Muawiyah melihat monarki di Persia dan Bizantium ini cukup berhasil gitu ya. Jadi dia bermaksud menerapkan itu di wilayah kekhalifahan Islam. Nah, si Muawiyah ini juga menggunakan istilah khalifah ya, seperti masa Khulafaur Rasyidin, tetapi sebetulnya interpretasinya itu atau artinya itu sudah berbeda gitu ya. Bukan lagi semacam khalifah yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi dia mendefinisikan sendiri kata-kata khalifah ini dengan penguasa yang diangkat oleh Allah. Nah, kelembagaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, pencet ini. Nah, ini kelembagaan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, masa kepemimpinan Muawiyah ini sudah mendirikan dinas pos ya, jadi sudah ada pos-pos. Kalau kayak kita ini mungkin kantor pos gitu ya, jadi ada bidang khusus yang urusannya itu mengirim surat menyurat gitu ya.
Kemudian sudah ada tempat-tempat yang menyediakan kuda, karena saat itu kuda itu termasuk hewan yang sangat karena mereka itu kan suka berperang ya, jadi kuda itu betul-betul menjadi kendaraan yang sangat berharga gitu, sehingga mereka menyediakan fasilitas untuk kuda gitu ya di sepanjang jalan gitu, semacam apa ya, kalau di kita itu kalau zaman modern mungkin tempat parkiran gitu ya, tapi ini parkiran kuda gitu. Kemudian selanjutnya menertibkan angkatan bersenjata, jadi mulai dibenahi angkatan bersenjatanya, lalu melakukan pencetakan mata uang oleh Abdul Malik, mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Kemudian ada jabatan khusus bagi seorang hakim ya. Nah, pada masa Bani Abbasiyah, ini masa Abbasiyah ini sempat mengalami masa kejayaannya itu di masa-masa periode pertama gitu ya, karena di masa Abbasiyah ini kan ada beberapa periode ya. Jadi para khalifah Abbasiyah ini adalah tokoh yang betul-betul kuat gitu. Mereka itu pusat kekuasaan, baik itu bidang politik dan agama, itu semua terpusat di tokoh-tokoh khalifahnya gitu. Nah, selanjutnya kemakmuran masyarakat pada masa Abbasiyah ini merupakan tingkat yang paling tertinggi ya di antara semua masa, itu di masa Khalifah Abbasiyah ini masyarakatnya sangat makmur gitu. Kemudian periode Abbasiyah ini juga mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat, ya, kedokteran, semua berkembang dengan baik di masa Abbasiyah, karena memang khalifahnya ini sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan melakukan gerakan penterjemahan. Lalu pada masa Abbasiyah ini juga sempat menurun juga ya di masa-masa akhirnya, tetapi filsafat dan ilmu pengetahuannya ini tetap dikembangkan. Kemudian beberapa kebijakan politiknya, misalnya dia memindahkan ibu kota pemerintahan yang tadinya di kota Hashimiyah ke kota yang baru, yaitu di Baghdad. Ini tahun 762 Masehi. Kemudian mulai mengangkat aparat di dalam lembaga eksekutif dan yudikatif. Kemudian mengangkat, mungkin kalau di masa kita ini namanya menteri gitu ya, di dalam lembaga eksekutif yang mengkoordinatori atau menjadi pengambil keputusan di satu departemen, lalu membentuk lembaga protokol negara, ada sekretaris negara, membentuk kepolisian negara, dan juga angkatan bersenjatanya ini digiatkan gitu, digalakkan, dibagusi gitu. Nah, kemudian mulai memakai gelar tahta. Nah, misalnya Khalifah Al-Mansur ini gelarnya Abu Ja'far. Nah, biasanya gelarnya ini lebih populer dibanding nama aslinya. Kemudian setelah Abbasiyah runtuh, dilanjutkan dengan 3 kerajaan besar Islam. Nah, 3 kerajaan besar Islam ini ada di India, namanya Kerajaan Mughal. Kemudian ada di Safawi, Persia, dan ada Kerajaan Turki Utsmani. Nah, Abbasiyah ini hancur sekitar tahun 1258 ya, karena serbuan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini memang ketika dia masuk ke satu wilayah, kalau dia mau mengambil alih wilayah tersebut, dia melakukan kekerasan yang sadis gitu ya. Dia kalau menyerang satu tempat itu tidak hanya meruntuhkan mental wilayah jajahannya, tetapi juga membumi hanguskan gitu ya, membumi hanguskan. Misalnya dia masuk ke satu negara atau satu wilayah, itu bangunannya dihancurkan, diruntuhkan rata dengan tanah gitu ya. Kemudian orang-orangnya dibunuh. Terus kalau orang-orang rakyat biasa itu ya langsung dibunuh aja. Tetapi kalau dia masih keturunan bangsawan, masih kalau ini misalnya ketika dia menyerang Abbasiyah, itu saya pernah membaca satu referensi sejarah. Jadi misalnya keluarga kerajaan itu, salah satu contohnya itu ya, kalian tahu kan kalau logam itu kalau dipanaskan dalam panas yang tinggi itu jadi apa? Meleleh. Iya, meleleh. Air. Iya, mencair ya. Jadi logam-logam itu dicairkan, dilelehkan dengan panas yang tingkat tinggi. Setelah itu dipaksa minum gitu, diminumkan ke anggota kerajaan itu. Ya, hancurlah minum logam panas itu. Jadi kematian yang sangat mengerikan gitu ya kalau yang keluarga kerajaan.
Jadi kalau rakyat jelatannya langsung dibunuh-bunuh aja gitu ya, dibakar, dibunuh, pokoknya sadis banget gitu. Itu kalau versi beberapa sejarah yang pernah saya baca gitu ya. Sehingga Mongol ini, jadi karena kekejamannya itu terkenal, orang dia belum masuk ke satu wilayah aja orang udah takut gitu. Jadi mental tentara jajahannya itu udah takut duluan sebelum dia datang. Jadi ketika dia datang udah namanya mental, kalau sudah ngedown lebih gampang lagi diserangnya gitu. Jadi Mongol ini kalau dia menghancurkan itu betul-betul sampai rata dengan tanah gitu. Nah inilah akhirnya Abbasiyah ini hancur ya. Kalau kalian belajar sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, runtuhnya kerajaan Abbasiyah itu ya pokoknya menyedihkan lah. Gitu. Jadi, nah ini akhirnya setelah Abbasiyah hancur, akhirnya ada 3 kerajaan besar Islam. Ada Kesultanan Utsmani, Turki Utsmani, kemudian ada Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Nah, kemudian saya mau satu-satu kebijakan politik masa Turki Utsmani. Nah, ini sepintas-sepintas aja ya. Karena tadi Prof. Tede menyebutkan bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ditunjuk satu sistem politik yang seperti apa gitu. Jadi saya ingin menggambarkan kepada kalian bahwa di dalam dunia Islam itu pernah ada beberapa model politik gitu yang diterapkan. Nah, di masa Turki Utsmani ini pembaharuan dalam tubuh organisasi militer ini tidak hanya memutasi personel pimpinan tetapi juga perombakan dalam keanggotaan. Nah, jadi mungkin kalau kalian pernah di pesantren, ada yang pernah di pesantren? Ya, Bu. Ya. Nah, di pesantren itu suka pindah kamar kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, kenapa harus pindah kamar gitu? Saya ingin menganalogikan dengan ini, mutasinya personel pimpinan dengan perombakan keanggotaan ini. Jadi kalau dia tidak dipindah, kalau misalnya dari awal sampai akhir di situ, maka dia akan menjadi semacam apa ya istilahnya itu, kayak ngegeng gitu loh kalau bahasa anak mudanya itu, ada geng-gengan gitu. Itu bahaya kalau kayak gitu. Nah, jadi perlu dipisah-pisah gitu. Jadi gengnya itu tidak eksis gitu. Karena kalau dia ngegeng, dia menjadi sistem yang tidak baik. Contoh misalnya kalau di saat ini ya, di penjara misalnya. Kalau di penjara kan kita suka lihat berita tuh suka ada sidak dari menteri di penjara. Nah, itu kalau dia tidak dimutasi, kalau orang itu aja, itu bisa jadi sistem misalnya si tahanan kalau mau mendapat fasilitas yang lebih, dia bisa bayar dengan jumlah tertentu. Misalnya ini misal doang nih. Dengan jumlah tertentu dia bisa dapat fasilitas, bisa dapat makanan enak. Sementara kalau makanan standar di penjara misalnya cuma tempe, tapi kalau dia mau makan ayam bisa nitip gitu kan. Ini contoh kecil aja gitu. Nah, tapi kalau dirombak gitu ya, jadi orang-orangnya itu tidak menjadi, nggak jadi geng-gengan yang tidak baik gitulah, gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian bangsa non-Turki ini dimasukkan sebagai anggota di dalam personel ini ya. Kemudian anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Nah, tadi kan di masa Turki Utsmani ini juga ada beberapa ekspansi ya ke wilayah non-Muslim. Nah, itu ketika berhasil dikuasai, jadi yang bangsa non-Turki itu juga diberi kesempatan untuk menjadi anggota militer, kemudian anak-anaknya juga diasramakan dan dididik secara Islam gitu ya, untuk menjadi prajurit Islam. Nah, program ini berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Jenisari. Nah, Jenisari ini adalah pasukan elit ya, pasukan elitnya Islam di Turki, atau biasa disebut juga Inkişariyah gitu. Nah, kalau saya membaca ini ya, yang tentang anak-anak kecil Kristen ini diasramakan untuk dijadikan prajurit, ini justru sekarang kebalikannya loh. Kalau kalian pernah membaca, saya tuh suka baca berita-berita online ya, di Xinjiang itu salah satu provinsi di Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, itu kan mereka itu kan komunis ya, Tiongkok itu komunis, pemerintahannya komunis, sementara ada satu provinsinya yang tidak mau masuk komunis, jadi mereka itu
provinsinya Xinjiang dia Islam, mayoritas agamanya itu Islam. Nah, karena si pemerintah Cina ini pengen semuanya menjadi komunis, maka mereka selalu melakukan intimidasi kepada orang-orang Xinjiang. Beberapa kali dilakukan kekerasan terhadap penduduk Xinjiang gitu ya. Kemudian ini tadi dipisahkan, tapi memang ini berita yang bocor gitu ya. Sebenarnya mereka tidak, kan kalau di Cina itu berita-berita itu terlalu disaring ya, nggak sebebas di Indonesia gitu ya. Jadi bahkan mereka kalau nggak salah itu saya lihat di berita juga tidak bisa mengakses YouTube kan atau medsos gitu ya. Jadi mereka punya medsos sendiri gitu yang dikontrol oleh pemerintahnya. Sementara kalau kita kan kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Facebook, jadi dia bisa kita tahu berita dunia gitu. Nah sementara kalau di Cina itu yang pernah saya baca mereka itu punya medsos sendiri gitu. Jadi tidak semua medsos boleh beredar di Cina. Nah ini jadi berita tentang misalnya antara yang dewasa sama yang anak-anak itu dipisah, yang di Xinjiang itu, yang kecil-kecilnya, anak-anak kecilnya itu diasramakan. Jadi saya jadi ngelihat ini jadi ingat anak-anak yang di Xinjiang itu, dan mereka itu dijauhkan dari budaya Islam. Mereka juga sudah tidak bisa lagi pakai bahasa Xinjiang sebagai bahasa ibu, jadi mereka dipaksa untuk berbahasa Cina. Kemudian juga ajaran Islam itu sudah tidak tahu lagi, sudah nggak tahu ngaji lagi gitu ya. Nah, jadi ya kalau sekarang kebalikannya gitu. Kalau dulu Turki berhasil mengislamkan anak-anak ini, anak-anak non-Muslim, kalau sekarang di Xinjiang sebaliknya gitu. Dan disuruh milih, dia mau jadi komunis atau mau tetap dengan agamanya, tetapi ya itu kalau nggak salah itu ya pernah ada, saya ngelihatnya di WA yang beredar gitu ya, ada apa sih broadcast message gitu. Nah, terus mereka itu ada di satu camp, kayak camp pengungsian, dijejel-jejelin, yaitu pokoknya diintimidasi lah karena nggak mau memeluk agama Islam. Maksudnya karena nggak mau melepaskan agama Islam, dan sementara pemerintahnya itu pengen dikomuniskan semua gitu. Nah, kita kembali ke kebijakan Turki. Jadi Jenisari ini tadi menjadi satu kekuatan militer ya, pasukan-pasukan elit, yang namanya pasukan elit itu terpilih gitu ya, pelatihannya juga beda khusus gitu, sehingga mereka ini menjadi ujung tombak ketika melakukan ekspansi militer gitu ya, ini dan berhasil memenangkan banyak ekspansi. Kemudian dalam mengelola wilayah yang luas, ini Sultan Turki Utsmani ini selalu bertindak tegas. Kemudian dalam struktur pemerintahan, Sultan ini sebagai penguasa tertinggi ini dibantu oleh Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menterinya itu sebutannya itu Sadr al-Azam. Al-Azam. Kemudian di bawahnya itu Pasha atau gubernur. Kalian pernah nonton film Abad Kejayaan nggak? Ada yang pernah nonton nggak? Sinetron Turki udah berapa tahun yang lalu. Nah, di Abad Kejayaan itu kan ada yang dipanggil-panggil Pasha gitu. Nah, Pasha itu gubernur gitu. Kemudian di bawah gubernur itu dia mengepalai daerah tingkat 1. Nah, kalau di kita itu namanya bupati ya, atau kalau bupati itu kan biasanya yang wilayahnya itu masih banyak kampungnya gitu, banyak desanya. Tapi kalau yang udah perkotaan itu disebut wali kota gitu. Jadi di bawah gubernur itu ada bupati atau namanya itu Al-Alawiyah atau Al-Zanazik gitu. Nah, pada masa Sultan Sulaiman I ini sudah ada penyusunan undang-undang. Undang-undang itu disebut dengan kanun. Nama kanunnya itu Multaga Al-Abhur. Jadi ini menjadi satu pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Nah, sehingga karena jasanya membentuk undang-undang ini, si Raja atau Sultan Sulaiman I ini disebut atau digelari dengan Al-Kanuni, yaitu orang yang membuat kitab undang-undang kanun. Kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Safawi. Nah, Safawi ini di Persia, ini dia satu zaman ya dengan Turki Utsmani tadi, hanya wilayahnya yang berbeda, dan mereka ini kalau dalam sejarah itu disebutkan selalu berkonflik antara kerajaan Safawi dengan kerajaan Turki Utsmani gitu. Di kerajaan Safawi ini kalau dalam bidang politiknya
dia mengadakan pembenahan administrasi, mengatur dari pusat gitu ya. Jadi selalu dikontrol gitu. Karena di daerah juga kalau nggak dikontrol nanti bisa tidak sesuai gitu dengan kebijakan dari pemerintah pusat gitu. Kalau di zaman sekarang, kalau di Indonesia nih, yang ngontrol-ngontrol itu biasanya legislatif. Misalnya nih, kan di tingkat pusat deh, di tingkat pusat itu pemerintahnya kan namanya eksekutif ya, legislatif itu DPR RI. Nah, jadi DPR RI ini dia punya fungsi pengawasan. Selain pengawasan ada fungsi anggaran, ada fungsi legislasi. Legislasi itu pembentukan undang-undang. Nah, untuk pengawasan dia biasanya melakukan rapat kerja dengan menteri-menteri. Misalnya si menterinya dia memaparkan program kerja tahun 2022. Jadi tahun 2022 itu udah dibahas pada pertengahan 2021. Program kerjanya begini gitu kan. Terus nanti pas tahun 2022 itu dikontrol sama DPR. Misalnya katanya program pendidikannya menyelenggarakan wajib belajar. Wajib belajar itu kan artinya pemerintah menyediakan dana atau misalnya sekolahnya itu gratis gitu ya. Terus dikontrol sama DPR. Gimana pelaksanaan sekolah gratisnya itu? Berjalan nggak di daerah gitu kan? Siswanya dapat fasilitas pendidikan nggak? Gurunya dapat pelatihan nggak untuk upgrade kapasitas dirinya gitu. Jadi ada pengontrolan. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Jadi pada masa kerajaan Safawi ini ada pengontrolan dari pusat terhadap pelaksanaan administrasi di wilayah-wilayah tadi. Kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Isfahan, lalu menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas atas kerajaan Safawi dengan membentuk pasukan baru. Nah, Kizilbas ini kira-kira kalau di Turki Utsmani tadi itu sama dengan Jenisari. Jadi kalau di Turki Utsmani ada pasukan elit namanya pasukan Jenisari, kalau di kerajaan Safawi pasukan elitnya namanya Kizilbas. Nah, jadi caranya biar kan kalau dia merasa penting, merasa elit gitu ya, merasa paling bagus, itu bahaya. Nanti dia bisa arogan, dia bisa sewenang-wenang gitu. Nah, akhirnya dibikinlah pasukan tandingan gitu ya untuk menandingi si Kizilbas ini. Maksudnya biar nggak terlalu arogan lah gitu ya. Jadi dibentuklah pasukan yang isinya itu ada budak-budak. Nah, budak-budak ini asalnya dari tawanan perang. Jadi ketika mereka melakukan penguasaan atau ekspansi wilayah, menaklukkan satu wilayah, itu orang-orangnya itu dijadikan budak gitu ya. Nah ini misalnya dari bangsa Georgia, dari bangsa Armenia, kemudian ada dari bangsa Sirkasia gitu ya. Ini sudah ada sejak Raja Tames I. Gitu. Nah selanjutnya pada masa Abbas I ini juga melakukan perjanjian dengan Turki Utsmani. Lalu kita ke India. Nah, pada masa kerajaan Mughal di India, jadi di India ini, kalau sekarang kita taunya mayoritas agama di India itu apa? Hindu. Hindu terutama ya. Jadi di India sejak awal sebetulnya mereka itu memang mayoritas agamanya itu Hindu gitu. Tetapi pernah ada satu masa di mana Islam pernah menguasai India dan menjadi satu kekuatan utama. Jadi dia terutama pada masa kerajaan Mughal ya. Nah, di bidang militer, kerajaan Mughal ini dikenal sebagai pasukan yang sangat kuat. Ini kalau kalian pernah ada juga nih sinetronnya. Sekarang ini lagi banyak film-film yang berlatar belakang sejarah, walaupun sebenarnya kadang-kadang tidak persis dengan cerita sejarah gitu ya, karena kalau yang sudah di entertain seperti itu dia tujuannya kan adalah untuk menarik rating gitu ya, sehingga yang ditonjolkan adalah romantismenya saja, tetapi ya paling enggak background latar ceritanya itu adalah sejarah gitu ya, jadi kita bisa membayangkan gitu seperti apa kondisi di masa itu gitu ya. Jadi kalau yang cerita Mughal di India ini mungkin ada yang pernah nonton cerita Jodha Akbar, nah itu latar belakangnya ya kerajaan Mughal di India ini gitu. Jadi di masa Mughal India ini terutama yang paling bagus ya itu pada masa Sultan Akbar. Jadi dia mengalami kejayaan di Mughal itu masa Sultan Akbar. Jadi
biasanya di India ini pasukannya itu selain pasukan berkuda juga ada pasukan gajah. Kemudian sudah mulai mengenal Meriam. Kemudian wilayahnya dibagi dalam sistem distrik. Nah, sistem distrik ini dikepalai oleh kepala komandan atau Sipah Salar. Kemudian subdistrik dikepalai oleh komandan. Jadi setelah ada kepala komandan, di bawahnya ada beberapa komandan gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan sistem distrik ini, kerajaan Mughal ini bisa menguasai daerah-daerah sekitarnya. Gitu. Lalu dalam bidang ekonomi, Mughal di India ini mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, gitu ya. Sistem keuangannya itu tertumpu kepada sektor perdagangan. Kalau kalian ngelihat film yang tadi saya bilang itu Jodha Akbar di sesi-sesi terakhirnya itu kan mereka banyak mengekspor hasil pertaniannya gitu ya, terutama rempah-rempahnya. Nah, dalam pemerintahannya dinasti Mughal ini membentuk sistem pemerintahan lokal yang mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi para petani. Jadi kalau dulu misalnya petaninya itu di mana-mana ya, petani ini kadang-kadang kita kasihan gitu ya, kasihannya itu mereka sudah bekerja keras, sudah ya berpanas-panasan, kadang-kadang juga hasil pertaniannya itu ya tidak pasti gitu ya, tidak pasti, misalnya kadang kena hama, kadang kena banjir, itu kan bisa hancur, bisa gagal panen gitu ya. Nah, begitu misalnya pas udah siap panen, tahu-tahu ya kalau nggak gagal panen karena bencana alam, atau kalau kalau pemerintahnya tidak care terhadap ini petani, ada impor misalnya, ada impor hasil pertanian, harga jual panen si petani tadi itu kan bisa jatuh gitu. Jadi nggak balik modal gitu. Apa yang dia tanamkan itu, kemudian pupuknya, kemudian waktunya ketika bertanam itu terus digempur dengan barang-barang impor. Kalau misalnya tidak pemerintah yang tidak pro terhadap petani, itu merugikan petani gitu ya. Jadi petani semakin tidak sejahtera gitu. Nah, di bidang ekonomi inilah akhirnya pada dinasti Mughal ini dia melindungi petani gitu. Misalnya kalau di kita mungkin ada subsidi lah ya, di pemerintah kita ini kan sering berita subsidi pupuk atau subsidi kemudian mengontrol harga barang. Jadi sering kalau di pertanian di perdagangan, kalau di kita nih Departemen Perdagangan, Kementerian Perdagangan, misal dikontrol harga bawang merah per kilogram sekian, harga beras per kilogram sekian gitu. Jadi diatur gitu, ada batas bawah, ada batas atas gitu. Jadi nggak semena-mena. Nah, kadang-kadang ini di mana-mana ya, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana juga terjadi istilahnya tengkulak ya, yang mengumpulkan. Jadi dia mengumpulkan hasil pertanian, dikumpulkan, terus dia menjual gitu. Nah, kadang-kadang dia beli dari petani itu dengan harga murah, kemudian dijual ke kota dengan harga yang tinggi. Nah, jadi fungsi dari pemerintah itu adalah menstabilkan harga gitu. Jadi tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh menimbun juga. Jadi jangan sampai misalnya barang ditimbun, misalnya bawang putih ditimbun, pas sudah habis di pasaran karena langka jadi mahal, yang dirugikan konsumen gitu. Nah, jadi dinasti Mughal ini dia membentuk sistem pemerintahan yang melindungi petani gitu. Jadi semua diatur, tidak boleh menimbun, harga juga ada batas bawah batas atas gitu ya. Pokoknya lebih sejahtera lah pada masa Mughal di India ini. Kemudian masa Sultan Akbar juga dia ini terkenal dia kan kalau di agama Hindu itu kan ada kasta ya, sistem kasta. Ada kasta yang terbawah, apa namanya? Kasta Brahma. Yang terbawah? Sudra. Ya, kasta Sudra. Jadi yang terbawah itu kasta Sudra. Kasta Sudra itu yang paling miskin lah pokoknya ya. Jadi yang namanya kasta Sudra ini kalau dia tidak mendapatkan fasilitas yang sama gitu ya, dia akses pendidikannya susah, akses pekerjaannya susah, miskin gitu ya. Nah, pada masa Sultan Akbar, terus udah gitu di Hindu ini juga dari dulu perempuan itu tidak dianggap setara gitu ya. Kira-kira kalau di sejarah Islam sama seperti masa jahiliyah, jadi perempuan itu dianggap ya pokoknya butiran debu lah.
Jadi kalau ada anak perempuan itu tidak dihargai, bahkan masih anak-anak itu secepat-cepatnya itu harus dinikahkan sebelum Sultan Akbar ini ya. Kenapa dinikahkan ya? Karena mereka miskin. Kalau banyak anak itu banyak pengeluaran ya, menurut mereka saat itu. Jadi kalau banyak pengeluaran misalnya berasnya nggak cukup gitu ya, lebih baik dinikahkan aja. Jadi kadang-kadang masih usia belasan tahun baru dapat haid sekali udah langsung dinikahkan gitu. Nah ini akhirnya kemiskinan ini selalu berulang gitu, dan terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan gitu karena ya masih kecil gitu ya. Sementara anak kecil itu kan belum mengerti peran dan tanggung jawabnya. Di dalam rumah tangga itu kan ada peran dan tanggung jawab. Misalnya pembagiannya apa? Domestik. Taruhlah misalnya perempuan di India dituntut untuk bisa mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus rumah gitu ya. Sementara anak kecil, yang namanya anak kecil kan masa bermain ya, dia belum ngerti. Misalnya dia harus masak, dia belum ngerti. Dia masa bermain gitu. Sementara dinikahkan dengan orang dewasa, terus si laki-lakinya ini punya ekspektasi, dia minta diurusin, dia pengen rumahnya beres gitu ya. Jadi karena nggak matching, akhirnya suaminya kesel. Nah, si istri yang masih anak-anak ini sering disakiti, sering dipukul, pokoknya sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian masih kecil sudah hamil. Sementara kalau menurut kesehatan reproduksi perempuan itu walaupun dia sudah haid di usia-usia belasan tahun, tetapi dia belum kuat ya. Indung telurnya juga belum bagus. Kemudian ya masih inilah sistem reproduksi anak-anak itu belum siap gitu ya untuk hamil. Kemudian ketika misalnya dia melahirkan, ya anak-anak punya bayi gimana gitu ya, dia belum ngerti gitu, belum bisa bertanggung jawab, belum bisa menjadi ibu yang baik gitu, sehingga ini selalu berulang gitu. Dia sudah melahirkan, terus nggak bisa ngurus anak, terus ya miskin lagi gitu ya, karena miskin akhirnya anaknya tadi dinikahkan masih dini juga gitu. Nah akhirnya untuk memutus seperti itu, si Sultan Akbar ini membuat satu undang-undang pembatasan pernikahan, misalnya nikah usia laki-laki 16 tahun, sedangkan perempuan 14 tahun, agar keturunan mereka tidak lemah. Walaupun kalau di sekarang nih, kalau kita lihat 16 sama 14 tahun ini kan masih kecil juga ya. Berarti kan sebelum itu ya masih kecil banget gitu. Di bawah 14 tahun, berarti kan sebelum ada undang-undang gini. Tapi ya lumayan lah, ada sedikit perhatian gitu ya kepada kesejahteraan dan kebaikan perempuan gitu oleh Sultan Akbar. Nah, kita udah berakhir ya. Selanjutnya masa kini, ini satu slide lagi. Nah, setelah berakhir yang 3 kerajaan besar tadi, ada Mughal di India, Safawi di Persia, Turki Utsmani gitu ya. Nah, berakhirlah kekhalifahan atau kesultanan Islam gitu ya. Jadi masing-masing mengambil bentuk pemerintahannya sendiri. Ada yang dia misalnya kayak Indonesia, kita ini republik ya, bentuk ininya republik, bentuk negaranya republik, kemudian asasnya juga tidak berasaskan Islam karena ya kita kan terdiri dari berbagai macam agama gitu ya. Meskipun mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam, tetapi kita berasas Pancasila, tidak berasaskan Islam, dan negara kita bukan negara Islam. Kemudian yang masih mengambil bentuk kerajaan, Saudi Arabia misalnya kan, terus Kesultanan Brunei. Nah, Turki sendiri kan udah bukan kerajaan lagi, padahal dia pernah menjadi satu kerajaan yang besar gitu ya, kesultanan yang besar. Nah, jadi sekarang masing-masing. Nah, ini saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Dede tadi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita peroleh pada pagi hari ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana sebaiknya menyiapkan masa depan kita, karena generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masa mendatang adalah generasi kalian gitu. Jadi persiapkan diri dengan baik, menjadi pribadi-pribadi yang unggul, bertanggung jawab, manajemen waktunya manajemen yang baik gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan, karena dalam belajar sejarah itu kita
selalu mengambil apa yang positif gitu. Yang positif kita lanjutkan, kita contoh, tapi kalau yang negatif ya jangan dilanjutkan gitu, jangan ditiru.